siap nih Ustaz. Iya, ini kita mau ngobrol-ngobrol pagi ini. Jadi Hmm, kita senang banget dengan dengar kabar Dr. Zakir Naik mau masuk Indonesia gitu kan. Cuma kan ya, pasti juga ya. banyak yang nggak senang kebakaran jenggot gitu ya. Pasti nanti Kayaknya bukan kebakaran jenggot Ustaz, karena kebakaran jenggotnya bulu nggak ada ya. ketek kayaknya. Oh iya ya, karena jenggotnya nggak ada ya. Iya, iya, Cuma problemnya seringkali kan bagus sih menurut saya clear banget ketika publik dibiarkan saja berdiskusi begitu ya, nggak usah pakai iya, nggak usah pakai pembatas-pembatas, silahkan aja orang bebas bertanya, itu yang keren banget sih. Nanti nanti di iya. acara ada yang kayak gitu ya, orang bebas bertanya apapun tentang Islam ya. Oh iya, iya, iya. Justru beliau malah mempersilahkan buat hadirin yang belum Islam, ya Ustaz ya, belum Hmm. Muslim. Hmm. Itu malah diberikan kesempatan untuk bertanya lebih dulu, Ustaz. Oh Yang gitu. ya, yang yang Muslim Hmm. malah diminta sabar untuk menunggu. Yang diberi kesempatan itu yang Justru yang non Muslim. eh ya, yang saya ngomongnya belum Muslim, Ustaz, jangan yang non Muslim. Yang belum Muslim, Iya, bukan biar non ya. ya kalau belum Muslim kan insya Allah mereka jadi Muslim, Ustaz. Tapi kalau tidak itu kan kayak nggak ada harapan ya. Kalau tidak ya, kalau non Muslim kayaknya kayaknya udah disingkirin gitu ya. Ustadz, Nah, saya mohon maaf, ini ada yang mau menghubungi saya ah, dari stafnya tadi siapa? Majen TNI Gabriel. ya, untuk Saya urusan izin ini dulu acara Ustadz ya, ya. untuk urusan Ya, acara ya. untuk ucur. Nanti saya masuk lagi Ustadz ya. Boleh, sip. Saya nanti live Ya, dulu mohon maaf sendirian. ya. Oke, Siap Ustadz. baik, siap. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang Hmm. ini adalah sosok yang kita harus prihatin sebenarnya dengan apa namanya teman-teman yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu tuh. Termasuk saya juga dulu pernah Ustadz ya. Prihatin juga ya. Prihatin juga. Saya alhamdulillah bersyukur sekarang saya sudah tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam lagi. Hmm. Alhamdulillah sekarang saya menempatkan Nabi Isa alaihissalam pada tempatnya Tempat. sebagai seorang hamba Allah dan seorang nabi, rasul ya yang diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada Bani Israel pada zaman itu. Ya. Alhamdulillah kalau tadi Ustadz menyebut-nyebut tentang apakah dia lahir pada tanggal 25 Desember, Hmm. itu tidak ada tertulis di kitab orang Kristen Ustadz ya. Manapun, kitab manapun nggak ada. Manapun, manapun tidak ada. Jadi selama ini yang Jadi dipelajari apa itu? ada ada dua macam pendekatan Ustadz. Kenapa kekristenan menetapkan 25 Desember sebagai hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam? Hmm. Yang pertama, itu ada cara orang-orang zaman dulu saat orang itu waktu itu karena belum ada kalender ya, jadi orang menentukan hari lahirnya atau bukan hari lahir. Orang dulu menentukan hari dia dibuahi di dalam rahim ibunya, Ustaz. Ya. Itu pada saat hari kematiannya. Hmm. Nah, jadi ketika dihitung itu kan perkiraan ya Ustaz ya pada Ya. saat apa namanya cerita penyalipan itu Hmm. terjadi kan kira-kira pada bulan Maret. Hmm. Nah, itu dianggap eh, penyalipan itu bulan Maret sehingga dihitung Yesus Hmm. itu dibuahi di rahim ibunya itu juga bulan Maret. Oh, kok bisa gitu ya? Kan kematiannya Ya, nggak. itu ya cara zaman dulu tuh, caranya orang zaman Oh, dulu Ustaz. Nah, oke. karena dibuahi bulan Maret, maka kalau dihitung bundanya 9 bulan. mengandung selama 9 bulan, Hmm. dari bulan Maret kan tinggal tambah 9 bulan. Ya. Ketemunya bulan Desember. Oke. Nah, kan sebenarnya kan itu kan bertepatan dengan hari Pesah ya Ustaz ya. Hmm. Pesahnya orang Yahudi. Hmm. Pesahnya orang Yahudi itu jatuhnya kira-kira tanggal 14-an gitu lah. Oke. Nah, jadi kalau mengandungnya 9 bulan tambah 10 hari ketemunya 25 Desember. Itu Hmm. cara pertama. Cara pertama mereka menentukan hari Oh, lahir gitu.
Ini cara pertama. Yesus. Oke, ya, ya, ya. Yang kedua, itu mengikuti tradisinya orang bangsa Romawi, Ustaz. Hmm, Nah, bangsa Romawi itu sudah ratusan tahun selalu menggunakan tanggal 25 Desember sebagai hari lahirnya Dewa Matahari. ya. Hmm. Nah, yang disebut dengan Sol Invictus gitu. Dewa matahari. Nah, ketika agama Kristen dari Palestina dibawa ke Romawi, Hmm. Sosok Yesus ini menggantikan sosok Dewa Matahari, Ustadz. Uh, Makanya kalau Ustadz sempat lihat lukisan gambar Yesus ada atau matahari. Maria, nah itu, jadi itu Oh, adalah apa namanya? Itu disebut dengan halo, Ustadz ya. Halo halo. itu adalah lambang daripada Dewa Matahari. Makanya Yesus pada waktu itu disebut sebagai matahari yang tak terkalahkan gitu, Ustadz. Hmm, 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 hmm. Nah, itu ya. Jadi di kitabnya mereka sendiri tidak ada tertulis satupun bahwa Yesus lahir 25 Desember. Satu pun tidak ada. Oh, Tidak ada, tidak ada. saya kasihan aja sih. Dan Ya. terus ngapain 25 Desember? Aduh ya Allah. Nah, jadi seperti itu meneruskan budaya dari Romawi gitu Heeh. sebenarnya. Yang sangat kental dengan pagan gitu, Ustaz. Agama Jadi pagan. kalau jadi kalau begitu bisa dikatakan Kristen itu dulu apa namanya? Mengkristenkan orang Romawi tapi juga memagankan orang Kristen gitu, Ustaz. Hmm. Jadi orang Romawi yang sudah pagan dirubah jadi Kristen, orang Kristen dijadikan pagan karena mengikuti tradisi pagan gitu. Ya, 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 ya. itu yang pertama ya tentang hari kelahiran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua tentang sebutan anak Allah gitu ya, Ustaz ya. Allah. Oke, ini Saya yang ngikutin basic-basic ya. Yang basic-basic istilah ya. dari kitab mereka ya. Mm-mm. Nah, tentang sebutan anak Allah itu sebenarnya ada di dalam tradisinya bangsa Yahudi, Ustaz. Hmm. Sebelum sebelum kelahiran Nabi Isa, bangsa Yahudi sudah mengenal istilah anak Allah. Hmm. Anak Allah ini sebenarnya bisa ditujukan kepada satu orang, Hmm. bisa juga ditujukan kepada satu bangsa, Ustaz. Hmm. Ya, jadi Nabi Yakub alaihissalam atau yang dikenal dengan Israel itu juga disebut anak Allah. Hmm. Nah, Nabi Daud alaihissalam Wah, dapat juga topik. disebut sebagai anak Allah. Iya. Bahkan Nabi Adam alaihissalam pun di kitabnya Kristen juga disebut sebagai anak Allah juga. Hmm. Artinya itu adalah manusia atau bangsa pilihan atau manusia atau orang soleh gitu, Ustaz. Iya. 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 Nah, tetapi ketika istilah anak Allah ini bercampur dengan budayanya pagan Romawi, Hmm. ini digabungkan dengan pengertian atau pemahaman anak Allah ini atau anak dewa dari Romawi. Karena Hmm. di Romawi mereka mengenal sosok dewa Zeus, Iya. punya putra-putra Zeus namanya Merkuri dan lain-lain. Iya. Nanti di Yunani mereka mengenal dewa Zeus kalau di Romawi dewa Jupiter, di Yunani dewa Zeus. Hmm. Dewa Zeus punya anak nanti ada Hercules, ada Perseus, macam-macam. Nah, Hmm. anak dewa ini disamakan dengan pemahaman anak Allahnya Yahudi gitu, Saat. Oke. Nah, jadinya sebutan anak Allah itu akhirnya karena dia anak dewa, makanya dia juga punya sifat dewa. Karena Hmm. dia disebut anak Allah, makanya pengertiannya Sifat-sifat bergeser jadi dia Tuhan. menjadi punya sifat ilahi gitu, Saat. Hmm. 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 Nah, makanya ketika Kristen lahir, berevolusi pemahamannya yang tadinya Yesus dibilang bukan Tuhan, hanya apa namanya bahkan ada yang bilang dia adalah malaikat, nanti ada yang bilang dia istilahnya hanya utusan, nanti ada yang bilang dia istilahnya hanya penitisan dan sebagainya, akhirnya berevolusi menjadi bersifat ilahi. Nah, Hmm. itu ditentukan oleh kalangan mereka sendiri pada Konsili Nisea tahun 325 Masehi, Ustaz. Ini saya. Yesus dianggap sebagai mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa gitu. Hmm. Jadi tahun 325 itu belum ada Trinitas sebenarnya, Ustaz. Masih Duinitas gitu.
Dwi Nah, kan Nita, dua. bukan Trinitas, Dwi Kan Nita. kan baru Bapa dan Yesus, belum ada Roh Kudus gitu, Ustaz. Nah, Mm-mm. Roh Kudusnya baru dipercaya juga punya hakikat yang sama dengan Bapa tahun 381 Masehi di Konsili Konstantinopel. Nah, di Oh. saat itulah baru resmi namanya ajaran Trinitas. Nah, jadi sebenarnya akidah Trinitas itu adalah akidah yang berevolusi selama ratusan tahun, Ustaz. Berevolusi akidahnya ya. Bahaya Akhirnya yang agak lama itu yang disebut dengan aliran modalisme, Ustaz. modelis. Modalisme Oke. itu mungkin dari kata mod ya, mode ya. Mode itu Hmm. bisa dikatakan perang apa peran gitu, peran. Hmm. Jadi mereka mengatakan bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa gitu. Jadi Oke. apa ya? Dianggap satu satu pribadi gitu, saat. Iya, iya, iya. Nah, nanti modalisme ini pecah lagi. Jadi modalisme monarkianisme, modalisme sabellianisme gitu. Us, hafalannya Koko luar biasa nih. Hafal nih. Nah, setelah itu yang modalisme ini kalah oleh kalangan Trinitarianisme yang sekarang kita lihat ini. Nah, Oh. yang Trinitarianisme ini menganggap Bapa itu satu pribadi, Yesus satu pribadi, Roh Kudus satu pribadi, tapi bukan satu Tuhan, bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan gitu. Waduh, duh, duh, duh. Pusing juga Itu ya. kalangan Bagian Trinitarianisme. yang banyak ya. Mm-mm. Awalnya, awalnya istilah Trinitas itu dikemukakan oleh seorang bapak gereja dari Afrika, Hmm. namanya Tertullianus, Ustaz. Hmm. Hmm. Tertullianus ini yang pertama kali mencetuskan istilah Trinitas gitu. Ya. Hmm. Nah, Tertullianus ini di Alexandria Mesir itu dia profesinya sebagai seorang pengacara, Ustaz. Oke. Nah, dia mengatakan bahwa warga negara itu tidak bisa langsung berurusan dengan hakim, Hmm. harus pakai pengantara gitu. Ya, Hmm. pengantara ini siapa? Nah, pengantara ini Yesus. Hmm. Kalau disebutkan hakim ini sebagai Tuhan Yang Maha Esa, apa namanya warga negara ini sebagai manusia biasa, pengantaranya adalah Yesus. Tapi Yesus dan Bapa dan Roh Kudus ini adalah tiga pribadi yang berbeda, tapi mereka tidak setara gitu. Yesus dan Bapa itu tidak setara. Itu Hmm. di abad kedua, Ustadz ya, baru di abad kedua. Di abad keempat itu dirubah atau dimodifikasi, disempurnakan oleh Bapak Gereja namanya Athanasius. Ush. Athanasius Nama-nama merubah. bapak-bapak juga hafal banget. Bapak Gereja Athanasius ini merubah pandangan Tertullianus yang Oke. tadinya tidak setara menjadi setara. Oh, perubahan. Nah, jadi akhirnya Yesus dianggap co-equal dan co-eternal dengan Bapa gitu, San. Hmm. Nah, jadi kalau nama mereka kan kebanyakan kan us gitu, San, ya. Ya. Mm-mm. Itu mungkin keturunan dari Sunda gitu, San. Engkus, Bungkus ya. ada uus gitu. Oh, jadi Ya, berevolusinya panjang ya, berabad-abad ya. panjang, bahkan dari 325 saat itu akidahnya Kristen terus diperbarui sampai abad ke-8. Ush. Nah, tadi tadi Konsili Nisea 325 Waduh. menetapkan Yesus punya hakikat yang sama dengan Bapa. Ya. Konsili Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi menetapkan Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapa. Hmm. Konsili Efesus tahun 431 Masehi menetapkan Maria sebagai Theotokos, Ustaz. Theotokos itu apa? Theotokos itu penghantar Tuhan ke bumi, gitu. Oh, Bunda Maria itu penghantar Tuhan Bunda ke bumi. Maria. Oke. Ya, jadi Tuhan mau ke bumi harus ada yang nganter gitu, Ustaz. Ada ngantar dulu. Ya, 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 Nah, ya. kenapa dibuat konsili Efesus dan menetapkan Maria sebagai Theotokos? Karena pada abad keempat ini itu ada kelompok Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Hmm. Nah, itu yang disebut di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116, Ustaz. Hmm. Nah, ketika nanti insya Allah Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa,
apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu selain aku menjadi sesembahan mereka? Jadi pada saat itu abad 4 ada Kristen-Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan yang disebut dengan golongan Koliridianisme, Ustaz. Nah, terus dibuat lagi konsili di Kalsedon tahun 451 menetapkan Yesus punya dui natur atau sifat ganda. Dui natur ini artinya sifat manusia dan sifat ilahi. 100% manusia, 100% Tuhan. Nah, kalau 100% sama 100% kan jadi 200% ya, Ustaz ya? Iya. Nah, setelah itu bikin lagi konsili Konstantinopel yang kedua tahun 553 menetapkan bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Ush, Nah, pusing-pusing tuh, Ustaz. pusing deh bener. Yang keenam, bikin lagi konsili di Konstantinopel yang ketiga, Konstantinopel 3, tahun 681 Masehi, menetapkan Yesus itu punya satu kehendak atau dua kehendak. Ya Allah. Nah, yang ketujuh, tahun 787 di Nisea, disebut sebagai Konsili Nisea kedua, menetapkan bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Nah, jadi minimal ada 7 konsili atau muktamar yang membentuk akidahnya Kristen saat ini. Tapi antara satu konsili dengan konsili lain nggak ada yang saling nolak, nggak ada yang saling, oh itu nggak sah sekonsili. Enggak, enggak, karena ini yang membuat kan kelompok yang sama, Ustaz. Ini semuanya adalah kelompok yang disebut dengan kelompok Trinitarianisme. Nah, nanti di luar Trinitarianisme ada lagi kelompok namanya Unitarianisme. Unitarian, mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, Ustaz. Jadi apa? Mereka menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tapi mereka hanya menganggap Yesus sebagai anak Tuhan, tetap sebagai anak Tuhan, tapi Yesus tidak Disembah. punya sifat ilahi. Ya, Iya. tidak disembah. Yesus mereka sebut Yesus tuh hanya seperti malaikat gitu, Ustaz. Lebih mulia dari malaikat gitu. Iya, dan nggak layak disembah ya. Ya. Nah, mereka mengatakan bahwa Yesus pernah tidak ada, makanya dia tidak mungkin jadi Tuhan. Nanti ada kelompok lagi namanya Kristen Oneness gitu, Ustaz. Oneness ini penerus yang tadi saya sebutkan, kelompok modalisme yang mungkin yang selamat gitulah ya, yang selamat. Mereka mendirikan lagi, namanya sekarang Oneness, menganggap Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa gitu. Nah, yang saya sebutkan terakhir ini yang dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat ke-72, Ustaz. Oke. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Ya. Yang kelompok yang Trinitarianisme ini dibantah oleh Quran surat yang sama, Al-Maidah ayat ke-73. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari ketiga. Salisu salasah. Berarti semua sudah dibantah, Ustaz. Ya Allah. Nah, sama juga di Quran surat Al-Maidah ayat ke-17 juga dibantah. Jadi mengenai Trinitarianisme yang kita kenal sekarang kebanyakan di dalam Kristen, Yang hari itu ini adalah sebuah ya yang seperti Katolik, Protestan, Ortodoks, ya itu semuanya Trinitarianisme, Ustaz. Nah, itu semua adalah hasil daripada evolusinya akidah Kristen panjangnya selama ratusan tahun. abad-abad. Jadi kalau dari 325 sampai 787 berapa ratus tahun? 400 tahun, Ustaz, membentuk akidah Kristen. Allah. Jadilah hari ini ya. Jadilah hari ini dan masih Ada kemungkinan terpecah-pecah. ini yang sekarang berevolusi lagi. Masih bisa ada. Karena saya pernah ketemu dengan orang Kristen yang mengaku bukan Trinitas tapi Triteos. Triteos itu berarti mereka mengaku tidak malu-malu Tuhannya 3. Triteos. Saya tanya, Pak, beneran Pak Triteos? Bener. Jadi Bapak ngaku Tuhannya 3, Pak? Iya bener, sowat gitu loh. Gitu.
mereka tidak malu-malu mengatakan bahwa Tuhan mereka tiga gitu, Ustaz. Hmm. Jadi ya kita memang benar-benar harus berpegang kepada Quran, Ustaz, supaya kita tidak ngikut kemana-mana gitu. Karena di dalam Quran semuanya sudah dibantah. Iya, Mau yang model apapun di Quran sudah dibantah. Mau yang Trinitarianisme, mau yang oneness atau Sabellianisme, mau yang apa semuanya namanya? dihajar, dibantah. Ya, mau yang koliridianisme, semuanya dibantah. Jadi Quran bukan tidak tahu pahamnya atau akidahnya Kristen gitu, Ustaz. Betul, 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 betul. Dan ini Nah, akan semakin menambah keimanan kita ya, semakin kuat. Nah, kok